sesuatu yang tidak berubah, tidak berakhir, tidak berawal, abadi, itu namanya aperion kalau bahasa Yunani. Salam bijaksana buat sahabat-sahabat Pojok Alim semuanya, baik yang nonton di studio secara live atau yang nanti akan bisa ikut menyaksikan di akun YouTube Pojok Alim. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sudah sangat dibahas di banyak kalangan akademik, khususnya di dunia filsafat. Namun di kalangan masyarakat pada umumnya belum banyak, apakah itu diketahui atau dieksplorasi secara mendalam tentang tema-tema filosofis. Nah, salah satunya sebagai mukodimah, pada kesempatan kali ini kita masih ditemui oleh dengan Kang Hendra Januar. Beliau adalah aktivis dosen filsafat di salah satu perguruan tinggi di Purwakarta. Beliau juga hari ini sedang beraktivitas apa Kang? Di filoterapi. Nah, filoterapi. Mungkin kalau Jadi sahabat-sahabat ada yang mau daftar, bolehlah. Filoterapi ini adalah semacam terapi psikologis melalui ilmu filsafat, kurang lebih gitulah. Nah, kurang lebih begitu aktivitasnya beliau akhir-akhir ini. Selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengantar filsafat Yunani klasik. Ada apa di sana? Yang jelas beberapa mungkin di tingkat perkuliahan filsafat Yunani klasik ini dibagi menjadi beberapa periode, jangan ya. Ada yang prasokratik, misalkan Plato, Aristoteles yang sudah sering kita dengar itu, yang mungkin Socrates, Plato atau Aristoteles. Cuman ada beberapa fase dan dinamika yang terjadi pada periode zaman tersebut. Mungkin sahabat-sahabat sudah banyak mengenal periode zaman tersebut, bagaimana zeitgeist-nya dalam film 300 misalnya kan ya. Terus apa lagi ya, film-film yang romannya abad keempat itu Layar Hipatia. nah ya, Troy misalkan, Troy masukkan. Troy itu Romawi apa Yunani ya? Troy misalkan, atau banyaklah film-film. Nah, kita hari ini akan mencoba untuk mengeksplorasi tentang filsafat Yunani klasik. Langsung saya barangkali, maka apa yang akan kita eksplorasi pada sore hari ini tentang filsafat Yunani klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita bicarakan minggu lalu, jadi hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol, diskusi terkait pengantar filsafat. Tentu saja kalau pengantar filsafat kita akan memulai dari mana filsafat itu berasal, kira-kira. Umum diketahui ya, dalam buku literasi itu filsafat sebagaimana namanya filosofia itu bukan dari bahasa kita, itu dari Latin. Maka betul filsafat berawal dari sering terjadi keheranan orang-orang, keheranan para peneliti. Kenapa orang Yunani pada zaman itu memiliki pemikiran yang bahkan ada yang bilang bahwa separuh pengetahuan Tuhan bocor di Yunani, separuh pengetahuan jadi Tuhan. Meskipun bukan satu-satunya, karena peradaban dimulai dulu dari Mesir, begitu
zaman Yunani bangkit di Indonesia ini udah ada apa namanya manusia atau masih hutan gitu nggak tahu ya, tapi jauh sekali karena filsafat di Yunani lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, maka 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Situ pertama kali filsafat lahir, dan itu masih bercampur Yunani itu. Kenapa filsafat lahir kita masuk di situ ya? Yunani pada saat itu masih percaya kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Jadi kalau ada orang bertanya, sepertinya segala sesuatu itu harus ada tempat asalnya, berasal dari mana, berbuat kayak apa. Dulu mereka jawaban pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah dewa. Semua berasal dari dewa. Kan kalau kita mitologi Yunani ada dewa Zeus, dewa apa namanya Apollonia, dewa Dionysia. Jadi semua itu dikembalikan ke dewa-dewa. Ketika tradisi mitologi keyakinan ini berkembang dan diyakini oleh orang Yunani, muncul satu tokoh yang berasal dari Milesia. Miletus itu Asia Kecil, dekat dengan Italia sekarang. Dulu masih Yunani. Orang ini merasa tidak puas dengan jawaban mitos, jawaban mitologi. Dia punya keberanian untuk menawarkan jawaban yang berbeda. Orang itu namanya adalah Thales dari Miletus. Atau dalam bahasa Inggris Thales Miletus. Thales ini menjadi filsuf pertama dalam sejarah filsafat. Entah siapa filsuf terakhirnya karena zaman belum berakhir kan. Tapi selalu yang pertama itu ditulis. Thales ini filsuf pertama. Dan dia memberi jawaban yang lain kalau ada pertanyaan. Dari mana semesta ini berasal, terbuat dari apa? Dia bilang bukan dari dewa, tapi dari air. Dia bilang, semua ini tercipta dari air. Dia melakukan analisa observasi bahwa bumi ini punya kelembaban yang lebih tinggi. Kelembaban ini kemudian menyimpulkan sepertinya memang semua terbuat dari air. Bahkan api sekalipun, api berasal dari air juga. Nanti dikembangkan lebih jauh oleh pengetahuan. Ada kontroversi ada. Nama Thales itu populer ketika dia berhasil memprediksi gerhana matahari tahun 585 sebelum Masehi. Jadi gerhana matahari dia prediksi terjadi tanggal 3 Mei ya, kalau kita pakai Masehi. Dan itu terjadi karena prediksinya benar, maka namanya melambung benar. Dan orang menganggapnya itu sebagai orang hebat. Kalau dalam bahasa kita orang sakti. Dan itu menjadi kekaguman orang zaman sekarang, orang berikutnya. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup pada zaman itu, di mana teknologi belum berkembang, belum ada alat secanggih zaman sekarang, dia bisa memprediksi akan terjadi gerhana matahari. Tentu fakta ini seharusnya menyinggung kita ya, menyinggung saya juga. Kenapa disinggung? Karena kita ini sudah banyak alat, tapi kita memprediksi besok aja nggak tahu. Tapi dia sudah prediksi apa yang terjadi. Nah, nanti tentu saja kalau di filsafat Islam dibahas prediksinya dari mana, mungkin dari ilham, sebagainya. Tapi sementara itu kalau filsafat Barat dia dari prediksi. Jadi dia dapat menghitung jarak antara perahu dengan dia berdiri satu titik. Dan termasuk filsuf yang cenderung membahas hal semesta. Jadi di Yunani itu ada 3 periode. Nah, Thales ini periode pertama. Periode pertama itu ada disebut dengan filsuf Prasokrates. Itu ada 3 pendekar filsuf di situ, ada Thales, Anaximandra, Anaximenes. 3. Jadi untuk peletak dasar filsafat pertama kali sih. Itu disebut periode klasik. Yang kedua, zamannya Socrates sekitar tahun 400
400-300 Masehi. Socrates, Plato, Aristoteles. Itu 3 juga, the big three gitu. Nah, yang ketiga itu periode Helenistik. Periode Helenistik ini sudah masuk Masehi dan bisa lahir dari situ. Nah, itu lahir periode Helenistik ini tahun 180. Jadi abad pertama. Tokohnya Marcus Aurelius. Beliau adalah Kaisar Romawi. Jadi Yunani itu mengalami 3 fase sejarah. Prasokrates, klasik, yang 3 orang itu, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian Helenis. Siapapun yang belajar filsafat harus melalui ini, karena di sini adalah kalau dalam rumah itu letak batu pertama lah bagi tradisi sejarah gila. Nah, 3 periode ini punya kecenderungan berpikir yang berbeda. Karena kalau sama, nggak mungkin ada 3 periode. Dibedakan karena berbeda. Nah, filsuf Prasokrates itu lebih memikirkan alam semesta. Jadi kalau zaman sekarang ilmuwan seperti astronom, fisikawan, nah ini lebih kepada observasi, fisik, empirik. Nah, zaman Socrates itu bukan ke semesta pembahasannya, tapi kepada diri sendiri. Jadi kalau zaman Socrates itu keluar, tapi kalau zaman Socrates itu ke dalam. Nah, zaman Helenis itu ke dalam membahas manusia, tapi tidak secara teoritik, praktis. Helenis itu nanti muncul mazhab Stoik, Epicurus, hedonisme. Itu membahas perilaku, bagaimana cara kita hidup bahagia, hidup tenang, itu zaman Helenis. Tentu saja 3 periode ini berjalan sedemikian rupa sehingga menjadi kurikulum dari semua pemikiran. Nah, saya balik lagi ke Thales yang pertama. Nah, keberhasilan Thales memprediksi itu yang melambungkan namanya. Selain bahwa dia menyimpulkan semuanya berasal dari air, ada bantahan dari filsuf yang lain setelah itu bahwa kalau semua terbuat dari air, bagaimana udara, bagaimana api, karena keterbatasan observasi. Juga ada yang menuding bahwa Thales ini gak orisinil karena zaman Babilonia dan Mesir kuno itu mereka percaya bahwa semesta terbuat dari air, sehingga mereka menuduh bahwa Thales ini mengkhianati. Tapi tentu saja sejarah mengatakan Thales memang berorisinil, meskipun ada riwayat Thales juga pernah belajar. Tapi poin pentingnya bukan itu, bukan dia obat tapi keberanian dia melawan hegemoni mitos. Setelah Thales, saya lupa tahun-tahunnya, tapi nanti dicari tahun-tahunnya. 3 orang itu, Thales itu nanti diteruskan sama Anaximander. Nah, Anaximander ini juga punya jawaban berbeda. Dia berpikir bahwa, tapi motifnya sama, dia ingin menghalau mitos. Bukan dari air katanya, tapi dari sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang abadi, yang kekal, berasal dari. Ini terdengar religius, terdengar apa namanya, mistik. Ya, sesuatu yang tidak berubah, tidak berakhir, tidak berawal, abadi, itu namanya aperion kalau bahasa Yunani. Aperion. Nah, ini istilah kunci dari Anaximander. Aperion ini kalau dalam bahasa kita itu bisa jadi ya, kalau kita mencocok-cocokkan Tuhan tidak dilahirkan, tidak akan berakhir, itu sama kayak aperion. Jadi kalian mau bikin akun medsos yang baru, rupanya namanya aperion. Aperion itu satu tunggal, tidak berubah, tidak berbentuk, dan semua berasal dari situ. Kalau kita lahir keragaman.
itu juga masih dibantah oleh penerus berikutnya, anak Simenes. Kenapa awalnya anak Simenes, anak-anak saya nggak tahu, memang bahasa Yunani begitu ya. Nah, anak Simenes itu berpikir bukan dari air, juga bukan dari yang sesuatu yang tidak terbatas, tapi dari udara. Sebenarnya terbuat dari udara. Jadi dia berpikir udara itu pada titik tertentu, pada kondisi tertentu dia memadat, kemudian jadi benda-benda. Sehingga dia menyimpulkan ini semuanya udara. Jadi materi ini kalau dilepas satu-satu, lepasan kecil itu sampai hilang, kecil. Misalkan atom itu kan paling kecil, materi itu kecil. Itu kalau bisa dibelah lagi, nanti dikuak, ini neutron apa kuak? Ya. Nah yang kecil itu dibelah lagi, kalau masih terus bisa dibelah, itu ujungnya udara, nggak ada apa-apa. Coba aja kalian eksperimen di kamar, belahin semangka, ada air itu ujungnya udara. Jadi semua ini memadatkan antara lembaga. Selain bahwa dia mengatakan semua berasal dari udara, dia orang pertama yang menulis atau membuat peta Yunani. Kemudian muncul ilmu geografi. Jadi dia tahu tentang di sini dan itu dia bikin peta. Jadi dia jalan-jalan suatu hari, kemudian dengan imajinasinya dia menulis peta. Muncullah ilmu geografi dari standar. Dan tiga pemikir ini tidak berhenti. Itu terjadi perdebatan lagi. Setelah itu nanti ada Heraklitus. Heraklitus ini membantah juga bahwa semua itu bukan dari air. Apalagi Thales mengatakan karena semuanya dari air. Lalu ada yang bertanya, lalu bumi itu berada di mana? Dia bilang bumi mengapung dari air. Jadi ini bumi, ini cair ya. Thales waktu itu ya, dengan keterbatasan imajinasinya. Kita bisa mewajarkan, nggak bisa bilang kita nggak bisa bilang dia bodoh karena psikologi dia. Kata Heraklitus bukan dari air, bukan dari sesuatu yang terbatas, juga bukan dari udara katanya. Justru segala sesuatu itu dibuat dari mana? Dari mana? Dari api. Oleh karena itu ada waktu itu dia mengatakan bahwa semuanya ini berubah karena api itu sifatnya berubah. Jadi kalau kita lihat api itu kan nggak tetap, api itu selalu meluap-luap. Itu karakter dari kehidupan itu meluap, tidak tepat. Untuk meyakinkan argumentasi itu, suatu hari dia datang ke kali yang sekitar satu lutut. Lalu dia mengatakan air yang menyentuh kaki saya tidak sama dengan air setelah ini. Jadi air selalu berganti. Lalu dia mengatakan pantare. Nah ini istilah dari Heraklitus. Panterai itu semuanya mengalir saja, tidak ada yang tetap. Dari Heraklitus. Saya menduga justru ada kayak cerita-cerita Avatar atau cerita-cerita kayak bupati kita dulu dibilang ada dari air, dari api. Itu seperti ngambil ini dalam Yunani. Ada unsur api, unsur air. Dan ada mitos Avatar itu nggak? Avatar yang ini dari air, dari api, kembali kepada alam. Itu jauh sudah dipikirkan sama filsuf Yunani. Tetapi mereka harus tahu bahwa itu belum sempurna, banyak tantangan.